Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6768 Pendosa dari Klan Domba Suci. Jika bisa, bisakah kamu juga membantu orang tua ini? Ji Wusuan berkata sambil tersenyum. Bantuan seperti apa? Tanya Chu Feng. Sebenarnya sangat sederhana, ini hanya tentang mengaktifkan ramuan suci ini. Jika kau mau, wahai sahabatku, kau secara alami akan mampu melepaskan kekuatan dari ramuan suci ini dengan lebih baik. Tentu saja, saya pasti tidak akan membiarkan bantuan saya tidak mendapatkan imbalan. Teman muda, kau seharusnya tahu cara memurnikan telur ilahi 7 alam itu. Tapi aku punya resep rahasia yang bisa menyempurnakan telur ilahi 7 alam. Jika kau bersedia membantu orang tua ini, aku akan memberitahumu resep rahasianya, kata Ji Wusuan. Oke. Chu Feng setuju. Namun ini bukan hanya tentang resep rahasia, tetapi Chu Feng juga ingin mengetahui lebih banyak tentang Ji Wusuan, terutama tentang dendam antara Ji Wusuan dan ibunya. Setelah itu Chu Feng dan Ji Wusuan memulai perjalanan baru. Perjalanan ini sedikit lebih panjang. Bagaimana kamu bisa mengalami luka-luka itu? Tanya Chu Feng selama perjalanan. Jangan kita bicarakan itu, namun Ji Wusuan enggan menyebutkannya. Hal ini membuat Chu Feng agak tak berdaya karena tanpa membahas cedera tersebut, dia tidak bisa dengan mudah menanyakan keadaan ibunya. Jika Ji Wusuan benar-benar menyimpan dendam terhadap ibunya, menanyainya secara langsung pasti akan berujung pada hal yang berlawanan dengan niatnya. Jadi, apa yang terjadi denganmu? Chu Feng bertanya lagi. Ini salahku sendiri. Aku hanya menuai apa yang telah kutabur, kata Ji Wusuan. Ji Wusuan, ada apa denganmu? Bukan berarti kita berteman sampai rela mempertaruhkan nyawa untuk satu sama lain, atau kau mempercayakan punggungmu padaku. Mengapa kamu begitu menghindar ketika aku bertanya sesuatu, menolak untuk mengatakan apapun? Karena tidak ada pilihan lain, Chu Feng hanya bisa berpura-pura marah untuk memberi tekanan pada Ji Wusuan. Benar saja, sedikit kepanikan muncul di wajah Ji Wusuan. Teman muda, aku sepenuhnya mempercayaimu. Meskipun sebelumnya aku tidak terlalu mempercayaimu, sekarang aku benar-benar mempercayaimu. Dilihat dari raut wajahku saat penyakitku kambuh barusan, fakta bahwa kau tidak membunuhku dan mengambil kesempatan untuk mencuri telur ilahi 7 alam dan harta karunku sudah membuktikan bahwa kau adalah orang yang dapat diandalkan. Apa yang mungkin tidak bisa saya percayai dari Anda, tapi anak muda, setiap orang punya rahasia masing-masing atau masa lalu yang tidak ingin mereka ceritakan. Bukannya aku tidak mau memberitahumu, tapi menyebutkan beberapa hal itu seperti mengobrak-abrik luka yang sudah sembuh dan membuatku merasakan sakitnya lagi, kata Ji Wusuan. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin tahu detailnya dan melihat apakah itu bisa membantu kondisimu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, tidak apa-apa. Kamu akan membicarakannya ketika kamu sudah siap, kata Chu Feng. Perasaan Chu Feng agak rumit saat ini. Jika Ji Wusuan benar-benar musuh ibunya, dia mempercayai penilaian ibunya. Ji Wusuan sama sekali bukan orang baik. Namun melalui semua cobaan dan kesulitan di sepanjang jalan ini, Chu Feng juga telah mengembangkan kemampuan untuk menilai orang lain. Berdasarkan pengalamannya, Ji Wusuan meskipun cerdas dan licik tampaknya bukanlah orang yang jahat secara inheren. Dan dia pasti merasa kesepian tanpa teman. Jika tidak, Ji Wusuan tidak akan mengambil risiko mempercayai Chu Feng, seseorang yang baru dia kenal dalam waktu singkat.
Namun karena cedera yang dialami Ji Wusuan, Chu Feng tidak bisa mempercayai penilaiannya sendiri yang menyebabkan konflik batin baginya. Setelah perjalanan panjang, Ji Wusuan membawa Chu Feng ke tempat terpencil yang hanya berpenduduk sedikit. Jelas sekali tidak ada siapapun di sana. Namun mereka juga menerapkan formasi ganda untuk penyembunyian dan pertahanan. Formasi ini tidak hanya kuat tetapi juga cukup kuno, setidaknya berusia 10 tahun. Ji Wusuan memiliki kunci untuk membukanya. Setelah melewati gerbang formasi, apa yang terlihat tak lain adalah surga di bumi. Di sini tidak ada pemandangan yang menakjubkan tetapi perbukitan hijau dan air jernih dan rumah-rumah sederhana yang terletak di kaki gunung sangat menyenangkan mata. Terlepas dari keindahan pemandangannya, orang-orang di sekitarnya membuat Chu Feng merasa tidak nyaman, karena itu bukanlah manusia. Mereka adalah jenis ras iblis dengan tanduk domba jantan di kepala mereka. Alasan mengapa Chu Feng merasa gelisah adalah karena meskipun jumlah iblis di sini tidak banyak, hanya beberapa ribu. Namun terlepas dari usia mereka, tubuh mereka semua tidak lengkap. Beberapa tidak memiliki lengan, beberapa tidak memiliki kaki, dan beberapa lagi yang lebih aneh lagi adalah tanpa kepala. Wajar jika generasi yang lebih tua mengalami disabilitas, tetapi mengapa generasi muda juga harus mengalami disabilitas? Mungkinkah suku ini memiliki ritual khusus yang mengharuskan sebagian tubuh dikorbankan setelah lahir? Memikirkan hal ini, Chu Feng merasa jijik. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Banyak ras memiliki aturan yang sangat khusus, tetapi menurut Chu Feng aturan yang bertentangan dengan sifat manusia seharusnya tidak ada. Oleh karena itu mereka merasa jijik terhadap ras yang mempertahankan aturan-aturan tersebut. Kakek Ji sudah kembali. Tepat saat itu anak-anak yang bermain di dekat situ melihat Chu Feng dan Ji Wusuan. Anak-anak itu menyeret tubuh mereka yang penuh luka berlari cepat ke arah sisi ini. Dia tampak sangat gembira. Mendengar suara itu, generasi yang lebih tua tersenyum dan menoleh ke Ji Wusuan dan Chu Feng, dan meskipun mereka berada jauh, mereka mulai berjalan perlahan mendekat. Jelas sekali, Ji Wusuan sangat populer di sini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Teman muda ini adalah saudara angkatku. Anda bisa memanggilnya Junior, Ji Wusuan menjelaskan. Junior, anak muda, perhatikan aku baik-baik. Anak-anak itu, yang sudah penasaran dengan Chu Feng, membuka mata mereka lebar-lebar dan dengan gembira berseru. Chu Feng terdiam. Apa maksudmu, Junior? Lihat, bukankah kamu menderita amnesia dan lupa namamu? Tapi kamu suka dipanggil Junior, jadi biarkan mereka memanggilmu Junior, itu akan memenuhi keinginanmu, Ji Wusuan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu suka menjadi Junior? Saya masih Junior, kata Chu Feng. Berhentilah berpura-pura, sekalipun penyamaranmu agak cerdik, dengan tingkat kultivasimu, bagaimana mungkin kau seorang Junior? Kata Ji Wusuan. Chu Feng benar-benar tak berdaya. Di luar dugaan, Ji Wusuan masih bersikap keras kepala. Bahkan setelah kehilangan telur ilahi 7 alam, Ji Wusuan masih tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang Junior. Namun Chu Feng terlalu malas untuk berdebat dengannya tentang masalah ini karena itu adalah masalah sepele. Saat ini pikiran Chu Feng dipenuhi dengan pikiran tentang ibunya. Dalam perjalanan Chu Feng mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ji Wusuan. Chu Feng mengetahui bahwa Ji Wusuan adalah penduduk asli negeri kebangkitan ini dan tidak pernah meninggalkannya. Jika luka Ji Wusuan memang disebabkan oleh ibunya, setidaknya itu membuktikan bahwa ibunya pernah berada di tempat kebangkitan ini. Jadi, apakah ibunya masih hidup sekarang? Chu Feng sangat ingin tahu.
Selanjutnya, warga desa dengan hangat menyambut Chu Feng dan Ji Wusuan. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, para anggota suku yang cacat mulai menari. Di bawah langit malam di sekitar api unggun tawariang, para anggota suku memenuhi udara. Meskipun tubuh mereka tidak sehat, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Ji Wusuan duduk di lereng bukit sambil memegang kendi anggur, mengamati pemandangan ini, namun ia semakin sering mengangkat kendi anggur itu dan Chu Feng menatapnya. Barulah saat itu Chu Feng menyadari bahwa mata Ji Wusuan dipenuhi rasa malu dan air mata telah membasahi wajahnya yang sudah tua. Apakah mereka alasan kau terus hidup? Tanya Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat anggota klannya yang cacat ini, dia sudah menduga bahwa ramuan berkah Ji Wusuan bukanlah untuk digunakannya sendiri. Ini untuk anggota klan ini, bukan untuk Ji Wusuan sendiri. Teman muda, kemarilah dan duduklah. Ji Wusuan menepuk-nepuk rumput di sampingnya. Chu Feng duduk. Ji Wusuan kemudian menceritakan kisah ras ini kepada Chu Feng. Ras ini disebut klan domba suci yang memiliki garis keturunan binatang suci. Awalnya merupakan tanah kebangkitan, rumah bagi salah satu ras terkuat. Konon, leluhur mereka memiliki hubungan dengan situs suci legendaris tersebut sehingga muncul legenda bahwa klan domba suci mengetahui lokasi situs suci itu. Meskipun hanya sebuah legenda, beberapa orang benar-benar mempercayainya, dan orang ini sangat berkuasa. Ini adalah eksistensi paling berbahaya di negeri kebangkitan. Untuk menghindari makhluk yang sangat kuat itu, klan domba suci tidak punya pilihan selain bersembunyi. Namun klan domba suci memiliki seorang teman yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Sekitar 100.000 tahun yang lalu sesuatu terjadi pada teman itu. Untuk menyelamatkan teman itu, seluruh klan domba suci meninggalkan tempat perlindungan yang dibangun oleh leluhur mereka. Ternyata, orang yang menyerang teman-teman klan domba suci adalah makhluk yang sangat kuat yang selama ini coba dihindari oleh klan domba suci. Dan jebakan menanti klan domba suci. Meskipun klan domba suci tidak pernah unggul dalam jumlah dibandingkan ras lain, namun pada saat itu juga ada 1 juta orang. 1 juta nyawa melayang di sana. Sebagian besar dari mereka yang berhasil melarikan diri juga dikutuk dengan cacat dalam garis keturunan mereka oleh makhluk yang sangat kuat itu. Selama beberapa generasi jiwa-jiwa klan tersebut tidak lengkap sejak lahir. Cacat ini berakibat fatal bagi klan domba suci. Karena garis keturunan unik dari klan domba suci, seseorang harus memiliki jiwa yang sempurna untuk dapat berkultivasi. Oleh karena itu, anggota klan domba suci saat ini tidak mampu berkultivasi, meskipun memiliki garis keturunan yang kuat setara dengan binatang suci, tetapi sekarang mereka hanya bisa hidup seperti orang biasa sekarang. Setelah mendengar ini, rasa jijik Chu Feng terhadap klan domba suci lenyap, digantikan oleh rasa simpati. Pada saat itu, Ji Wusuan menghela napas lalu tertawa getir. Sahabat muda, akulah orang tua yang menyebabkan klan domba suci jatuh ke dalam keadaan seperti ini, kata Ji Wusuan. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.